Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Karya buku Jonathan Black. Bab 16. Tirani Pendeta. Kaum Gnostik dan Neoplatonis. Pembunuhan Hipatia. Attila dan Shamanisme. Sentuhan Zen. Dalam ajaran dari aliran-aliran rahasia, hidup dan matinya dewa matahari menandai titik pertengahan sejarah rahasia. Meskipun tidak diketahui oleh para penulis sejarah resmi pada masanya, pada akhir masa peristiwa itu akan mulai dipandang sebagai poros besar tempat terjadinya perubahan sejarah. Bagi kebanyakan orang yang hidup pada masa tersebut, besarnya peristiwa ini tidak diragukan lagi, membuatnya sulit untuk dipahami. Setelah periode kegersangan spiritual yang lama, banyak yang kini mulai menikmati pengalaman alam rohani yang hidup walaupun sifatnya atavisme. Mungkin beberapa orang mendapatkan firasat tentang apa yang menandai terjadinya revolusi besar di alam rohani. Tetapi tidak adanya semacam otoritas kelembagaan terpadu seperti yang pernah dijalankan oleh para hierophant atau pemuka dari aliran-aliran misteri. Pengalaman-pengalaman baru ini ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Kita melihat hal ini dalam menjamurnya sekte-sekte dalam dekade-dekade setelah kematian Yesus Kristus. Banyak teks Gnostik setua kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Beberapa mengandung klaim kebenaran yang jelas. Kita sudah menyinggung Injil St. Thomas dengan versinya yang lebih autentik tentang perkataan-perkataan Yesus dan catatan Pistis Sophia tentang dua anak Yesus. Teks yang agak fragmentaris tentang kisah St. Yohanes tersebut menawarkan kilasan yang menarik tentang praktik-praktik kelompok dari Yesus Kristus. Dijelaskan ada sebuah tarian berputar-putar. Para murid pertama-tama saling berpegangan tangan untuk membentuk sebuah lingkaran. Kemudian berputar seperti cincin mengelilingi Yesus Kristus. Dalam liturgi yang menyertai tarian ini, Yesus Kristus merupakan sang inisiator dan lawan bicaranya adalah seorang kandidat untuk inisiasi. Kandidat, 2. Aku akan diselamatkan, Kristus, dan aku akan menyelamatkan. Kandidat, aku akan dilepaskan, Kristus, dan aku akan melepaskan. Kandidat, aku akan ditusuk, Kristus, dan aku akan menusuk. Kandidat, aku akan makan, Kristus, dan aku akan dimakan. Kisah Yohanes menggunakan bahasa dalam suatu cara yang paradoksal, bahkan absurd. Ini akan menjadi lebih mudah dipahami saat kita melanjutkan. Kandidat, aku tidak punya rumah dan aku punya rumah-rumah. Aku tidak punya tempat dan aku punya tempat-tempat. Aku tidak punya kuil dan aku punya kuil-kuil. Hanya potongan-potongan dari bagian berikutnya yang selamat. Tetapi mereka tampaknya merujuk pada semacam misteri kematian dan kebangkitan Osirian atau Kristen. Setelah itu Kristus berkata, "Apa yang sekarang terlihat adalah aku. Itu bukan aku, tetapi apakah aku
engkau akan melihat apabila engkau datang. Bila engkau sudah tahu cara menderita, engkau pasti akan memiliki kekuatan untuk tidak menderita. Dengan demikian ketahuilah cara menderita, dan engkau akan memiliki kekuatan untuk tidak menderita. Sebuah tarian Hindu dalam menghormati Krishna digambarkan sebagai sebuah tarian searah matahari yang melingkar. Para penari berputar meliuk dan melingkar di sekitar dewa matahari, meniru planet-planet. Ini seharusnya mengingatkan kita pada fakta bahwa kisah St. Yohanes terinspirasi oleh suatu visi kosmis tentang Yesus Kristus sebagai dewa matahari yang datang kembali. Injil St. Philips menyebutkan tentang adanya 5 ritual. Yang terakhir dan terbesar adalah ritual kamar pengantin. Apakah ini suatu praktik ritual seksual seperti yang terjadi di kuil-kuil Mesir, Yunani, dan Babilonia? Belakangan gereja ingin menekankan keunikan wahyu Kristen dan menjauhkan Yesus Kristus berserta ajaran-ajarannya dari apa yang terjadi sebelumnya. Namun, bagi umat Kristen awal justru alamiah jika melihat agama Kristen sebagai sesuatu yang muncul dari apa yang telah terjadi sebelumnya dan sebagai suatu pemenuhan atas nubuat-nubuat kuno. Banyak penganut Kristen awal memahami agama Kristen dalam pengertian yang telah mereka pelajari dalam aliran-aliran misteri di Mesir, Yunani, dan Roma. Pendeta gereja awal, Pendeta Clement dari Alexandria, mungkin saja mengenali orang-orang yang telah mengenal para rasul. Clement dan muridnya, Origen, mempercayai reinkarnasi misalnya. Mereka mengajarkan kepada murid-murid yang lebih maju apa yang mereka sebut disiplina arcani, praktik-praktik kesolehan yang hari ini akan kita golongkan sebagai sihir. Para pemimpin Kristen awal seperti Origen dan Clement merupakan orang-orang terpelajar yang menyumbangkan kemajuan intelektual pada zaman mereka. Yang paling menarik dari hal ini menemukan ungkapan yang mewakili dalam Neoplatonisme. Plato sudah cukup komprehensif dalam mengubah suatu pengalaman pikiran sebelum materi terhadap dunia menjadi konsep-konsep. Apa yang terjadi pada abad kedua Masehi adalah bahwa apa yang sekarang kita sebut kaum Neoplatonis mulai mengembangkan gagasan-gagasan Plato menjadi sebuah filsafat yang hidup, filsafat kehidupan, bahkan sebuah agama dengan praktik-praktik spiritual tersendiri. Penting untuk diingat bahwa sementara kita cenderung menganggap Plato dalam cara yang sangat akademik, bagi para pengikutnya pada abad-abad setelah kematiannya, teks-teksnya mengandung status kitab suci. Kaum Neoplatonis memandang diri mereka bukan sedang mengawali gagasan-gagasan, tetapi menulis komentar-komentar untuk memperjelas apa yang sebenarnya dimaksud oleh Plato. Bagian-bagian yang saat ini dianggap sekadar sebagai latihan-latihan yang agak muskil dalam logika abstrak digunakan oleh penganut Neoplatonisme dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka peduli dengan penggambaran pengalaman rohani yang nyata. Dalam On the Delay in Divine Justice, Plutarch yang sangat dipengaruhi oleh Neoplatonisme menjelaskan seperti apa roh-roh yang berbeda itu saat mereka dipandang memulai perjalanan setelah kematian. Orang yang mati konon dikelilingi oleh selimut yang seperti kobaran api. Tetapi beberapa seperti cahaya bulan purnama paling murni yang memancarkan satu warna yang halus, terus-menerus dan rata. Yang lainnya cukup bintik-bintik, pemandangan yang luar biasa, belang-belang dengan titik-titik pucat seperti ular-ular berbisa.
dan yang lainnya mengandung goresan-goresan yang redup. Plotinus Neoplatonis, terbesar di sekolah Alexandria, merupakan seorang mistikus. Muridnya Porphyry melaporkan beberapa kali melihat sang guru dalam keadaan gembira luar biasa, bersatu dengan Yang Esa. Plotinus mengatakan tentang Porphyry, barangkali dengan sedikit meremehkan, bahwa ia belum pernah mencapai hal ini sekalipun. Neoplatonis yang muncul setelah mereka, Iamblichus dan Jamblichus, memberikan penekanan besar terhadap pentingnya teurgi, yang artinya praktik-praktik magis kesolehan. Iamblichus meninggalkan penjelasan yang mendetail dari visi-visinya. Plotinus menguraikan sebuah metafisika emanasi yang sangat kompleks dari sejenis yang sudah kita singgung dalam bab 1. Neoplatonisme memengaruhi tradisi-tradisi lain, khususnya dengan pendekatan yang sistematis, terutama Kabbalah dan Hermetisisme. Hermetisisme dan Kabbalah dipandang oleh beberapa cendekiawan sebagai secara berurutan Neoplatonisme, rasa Mesir, dan Ibrani. Namun dalam sejarah rahasia, tulisan-tulisan hermetik dan kabalistis yang mulai muncul pada masa itu dipahami sebagai ungkapan tertulis dan sistematis pertama tentang tradisi-tradisi yang kuno dan yang sebagian besar merupakan tradisi lisan. Hermetika konon berasal dari Hermes Trismegistus, orang bijak dari Mesir kuno. Mereka ditulis dalam bahasa Yunani dan dikumpulkan pada masa ini dalam 42 volume. Yuri Stoyanov, seorang peneliti terkemuka di Warburg Institute, baru-baru ini mengkonfirmasikan kepada saya bahwa kebanyakan cendekiawan kini menerima keaslian asal-usul mereka yang dari Mesir. Hermetika sangat menoleransi tradisi-tradisi lain, tidak shock lagi sebagian karena suatu asumsi yang mendasar bahwa semua tradisi menyebutkan adanya dewa-dewa keplanetan yang sama dan membuka jalan menuju dunia roh yang sama. Bahkan adalah mungkin untuk menari kesejajaran antara emanasi terbatas dari Plotinus, dewa-dewa dari Hermetika, dan lingkaran-lingkaran surga seperti yang dijelaskan dalam Pistis Sophia. Dalam Kabbalah, emanasi-emanasi dari pikiran kosmis, Sefirot, kadang-kadang dianggap membentuk semacam pohon saat mereka turun pohon sefirotik. Penafsiran alegoris terhadap Alkitab yang muncul dari cendekiawan Yahudi, Philo dari Alexandria, membuka struktur bersama dari semua agama. St. Paul mengisyaratkan adanya tingkatan malaikat yang berbeda, tidak hanya malaikat dan malaikat utama, tetapi juga serafim, kerubim, tahta, penguasa, kebajikan, kekuatan, kerajaan. Ia menyinggung suatu sistem yang ia jelas berharap para pembaca memahaminya. Sistem ini ditetapkan secara eksplisit oleh murid St. Paul, Dionysius orang Areopagus. 9 tingkatan yang ia gambarkan bisa disamakan dengan cabang-cabang dalam pohon sefirotik, dan dengan tingkatan dewa dan roh yang berbeda dalam agama-agama kuno yang politeistik dan astronomis. Misalnya kekuatan dari St. Paul seharusnya sebanding dengan dewa-dewa tata surya dari Yunani dan Romawi. Kekuatan cahaya menjadi roh matahari
dan kekuatan kegelapan menjadi dewa bulan dan planet-planet. Cendekiawan pemikiran esoteris Yahudi, Rebecca Kenta, telah membandingkan kenaikan melalui gerbang kebijaksanaan dalam pohon kehidupan khas Kabbalah dengan ajaran-ajaran Sufi dan mengaitkan antara Sefirot dengan cakra-cakra dalam tradisi Hindu. Semua idealisme sistem filosofis di balik semua agama memandang penciptaan dalam pengertian serangkaian emanasi menurun dari pikiran kosmis. Namun, apa yang jelas-jelas esoteris adalah pengidentifikasian emanasi-emanasi ini dengan roh bintang-bintang dan planet-planet di satu sisi dan fisiologi okultisme di sisi lain. Inilah yang mengarah pada astrologi, alkimia sihir, dan teknik-teknik praktis untuk mencapai kondisi yang berubah. Adalah penting untuk tetap mengingat bahwa di sini kita tidak sedang membicarakan tumpukan abstraksi, tetapi pengalaman yang hidup. 9 hierarki malaikat kadang-kadang dibagi menjadi 3 bagian. Dan ketika St. Paul membicarakan soal diangkat ke surga ketiga, maksudnya bahwa ia telah diinisiasi ke tingkat yang setinggi itu, sehingga telah mengalami pengalaman pribadi langsung akan makhluk-makhluk spiritual yang agung, serafim, kerubim, dan tahta. Agama Kristen dari pengalaman-pengalaman dan keyakinan-keyakinan inisiasi seperti ini. Pendeta terbesar gereja St. Augustine merupakan seorang inisiat dari sebuah aliran misteri Persia yang lambat berkembang bernama Manichaeisme. Mani lahir pada 215 di wilayah yang saat ini kita sebut Irak. Pada usia baru 12 tahun, sesosok makhluk menampakkan diri di hadapannya. Makhluk misterius yang akhirnya ia sebut Twin ini menyingkapkan sebuah misteri besar yang tersembunyi kepada Mani, peranan kejahatan dalam sejarah umat manusia. Ia mengetahui tentang terjalinnya kekuatan kegelapan dalam penciptaan kosmos. Ia juga mengetahui bahwa dalam pertempuran besar kosmis antara kebaikan dan kejahatan, kekuatan kejahatan hampir menang. Sifat kosmis dari visi Mani juga dapat terlihat dalam sinkretisme dalam catatannya tentang peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah dan bagian-bagian luhur yang dimainkan di dalamnya oleh Zarathustra, Buddha, nabi-nabi Ibrani, dan Yesus Kristus. Universalisme para inisiat cenderung menakutkan bagi para tiran lokal. Kesadaran tinggi para inisiat akan kekuatan jahat juga selalu terbuka terhadap salah penafsiran. Mani dilindungi oleh 2 raja berturut-turut, tetapi penerus mereka menganiayanya, menyiksa, dan akhirnya menyalib dia. Aku memasuki jiwa terdalamku dan menyaksikan di luar pandangan dan jiwaku ada cahaya. Pencapaian intelektual yang menjulang dari Augustine akan memberikan suatu catatan komprehensif tentang doktrin gereja dalam hal Platonisme. Apa yang biasanya dipoles dalam sejarah gereja konvensional adalah bahwa catatan ini didasarkan pada pengalaman pribadi langsung dari sang inisiat. Augustine sendiri setelah melihat dengan mata jiwa yang misterius seberkas cahaya yang lebih terang daripada cahaya akal. Ia tidak hanya memperhatikan abstraksi yang kekal. Konvension karyanya menunjukkan bahwa ia tersiksa oleh sesuatu kesadaran akan berlalunya waktu. Dalam firasatnya dan dalam frasanya yang sering dikutip
Oh Tuhan, jadikan aku suci, tetapi jangan dulu. Dan juga dalam tangisan pilunya, dalam pengalaman visioner yang lain. Oh, kecantikan yang begitu tua dan begitu baru. Terlambat aku mencintaimu. Kesadaran akan berlalunya waktu dari St. Augustine meluas menjadi sebuah kesadaran esoteris akan sejarah. Belakangan kita akan melihat cara di mana ia memahami bahwa urutan tahapan sejarah dunia akan tersingkap. Ketika kita melihat nubuatnya tentang berdirinya kota Tuhan. Saat ini juga merupakan era misionaris besar dari Kristen. Setelah ditangkap dan dijual sebagai budak, St. Patrick kemudian melanjutkan sebuah misi untuk menyebarkan perasaan akan kesucian hidup manusia yang telah diperkenalkan oleh Yesus Kristus dalam laju sejarah dunia. Ia berjuang untuk menghapuskan perbudakan dan pengorbanan manusia. Namun, ia juga seorang penyihir dalam tradisi Zarathustra. Dan Merlin, sosok mengerikan yang mengusir semua ular dari Irlandia dengan tongkatnya, mengusir iblis dan membangkitkan orang mati. Agama Kristen mudah diterima oleh bangsa Celtic. St. Patrick melapisi dengan pengetahuan sejarah tentang riwayat Yesus Kristus. Nubuat kosmis bangsa Celtic tentang kembalinya dewa matahari. Kristen Celtic akan dengan senang hati mengaitkan Kristen dengan unsur-unsur pagan. Dalam seni Celtic, anyaman motif-motif juga akan melambangkan gelombang cahaya yang berjalin-jalin, yang menjadi ciri tahapan pertama pengalaman mistis dalam semua tradisi. Bangsa Celtic yang sangat independen tersebut akan terus memaksakan keutamaan pengalaman pribadi langsung terhadap alam rohani dan akan mengembangkan tradisi esoteris yang independen dari Roma. Beberapa keyakinan dan praktik dari penganut Kristen awal ini dan yang lainnya pada akhirnya akan dijuluki sesat oleh gereja Roma. Ketika orang-orang sangat peduli tentang hal-hal yang sama, ketika mereka berbagi apa yang disebut oleh teolog eksistensialis Paul Tillich sebagai keprihatinan utama, mereka kadang-kadang sangat sensitif terhadap nuansa pendapat yang berbeda. Perbedaan pendapat dapat menyebabkan kebencian mematikan, sehingga musuh terbesar saya bukanlah alien penakluk yang muncul di atas cakrawala dengan air mata darah di pipinya, melainkan seorang saudara atau saudari dalam satu jemaat. Juga kadang-kadang para anggota dari suatu jemaat akan berusaha melarang keyakinan-keyakinan sebagaimana yang telah dilakukan Kaisar Augustus, bukan karena mereka percaya bahwa mereka keliru, melainkan karena mereka percaya bahwa mereka benar. Sejarah berdirinya gereja Roma dan penyebarannya melalui jasa baik kekaisaran Romawi yang sekarat telah dituliskan oleh gereja maupun musuh-musuhnya. Kaisar Konstantin mengklaim bahwa pada tengah malam sebelum ia pergi berperang melawan kaum pemberontak, ia bermimpi di mana Yesus Kristus menampakkan diri di hadapannya dan mengatakan kepadanya agar memasang tanda salib pada bendera perangnya, disertai tulisan dengan tanda ini engkau akan menaklukkan. Konstantin patuh dan kaum pemberontak pun sepatutnya terkalahkan. Ia menyatakan Kristen sebagai agama resmi kekaisaran dengan menyumbangkan istana Lateran kepada uskup Roma. Tidak syak lagi ada manfaat politik dalam hal ini.
Bentuk kesadaran baru yang telah diawali di Yerusalem tersebut telah menyebar dengan semangat besar ke seluruh kekaisaran. Dan Konstantin memanfaatkan hal ini dengan menawarkan kebebasan kepada setiap budak yang berpindah agama dan 20 keping emas kepada setiap orang yang sudah merdeka. Seperti yang sudah kita lihat, bangsa Romawi menciptakan sebuah kultus kekejaman, pemaksaan kekuasaan oleh satu orang terhadap orang lain, yang dibawa ke titik ekstrimnya, diagung-agungkan. Bangsa Romawi itu kejam, dan kekejaman merupakan suatu sifat kejantanan, sehingga pengutamaan Kristen terhadap kelemahan, kelembutan, dan kerendahan hati menjungkir balikan dan memutar balikan segalanya. Umat Kristiani jelas mengetahui sukacita dan kepuasan baru tersebut, cara-cara baru untuk hidup di dunia. Pikirkan betapa aneh pastinya bagi seorang Romawi bila bertemu dengan seorang inisiat Kristen. Inilah sebentuk kesadaran baru. Inilah orang-orang yang mampu hidup di dalam kepala mereka. Mereka menyala di dalam diri oleh suatu antusiasme dan kepastian tentang pengalaman rohani. Pastinya sama-sama mengherankan dan menarik perhatian. Ratusan tahun kemudian bagi seorang suku kerdil di Papua Nugini bila bertemu dengan seorang penjelajah Eropa. Ada seluruh dunia baru di balik pandangan mata tersebut. Konstantin mungkin saja mengharapkan agama baru yang kuat tersebut akan membantu memperlambat kemerosotan kekaisaran Romawi. Tetapi ia tetap gelisah akan sebuah nubuat dalam Sibylline Oracles bahwa Roma sekali lagi akan menjadi tempat yang dihuni kawanan serigala dan rubah. Ia memutuskan untuk berusaha menggagalkan nubuat ini dengan memindahkan roh Roma ke lokasi lain dan mendirikan sebuah ibu kota alternatif. Jadi, dari bawah sebuah pilar porpiri, ia menggali palladium, patung ukiran dewa kuno yang seperti yang sudah kita lihat telah dibawa dari Troya untuk pendirian Roma. Lalu, ia menguburkan kembali patung itu di lokasi kota yang akan disebut sebagai Konstantinopel. Patung itu dikubur di bawah pilar yang sama, tetapi sekarang dipuncaki oleh patung Dewa Matahari, bermahkotakan paku-paku dari salib sejati dalam bentuk mirip sebuah halo. Simbolisme ini menggabungkan ajaran inisiatik tentang Dewa Matahari. Pastinya akan dipahami oleh para inisiat dari semua agama, sehingga mungkin sedikit ironis bahwa di bawah naungan Konstantin, gereja mulai menindas ajaran-ajaran inisiatik dan mengurangi ajaran-ajaran eksoterisnya terhadap dogma. Pada 325 konsili Nisea memutuskan manakah di antara Injil-Injil yang banyak beredar yang merupakan Injil yang sesungguhnya. Maklumat kekaisaran juga melarang praktik-praktik pagan. Atas perintah putra-putra Konstantin, kaum perempuan dan anak-anak disuapi paksa. Mulut mereka dibuka oleh sebuah mesin kayu, sementara roti suci dijejalkan ke dalam kerongkongan mereka.
Ketika keponakan Konstantin, Julian, berkuasa pada 361, ia membalikkan gelombang intoleransi beragama. Setelah dibesarkan sebagai seorang murid dari filsuf Neoplatonis Iamblichus, ia memahami betul misi dari sosok yang disebutnya Tuhan tujuh cahaya. Ia memberikan hak yang sama terhadap semua penduduk tanpa memandang keyakinan agama mereka, dan memberikan izin untuk pembukaan kembali kuil-kuil pagan. Julian menulis sebuah polemik terkenal menentang agama Kristen yang sempit dan dogmatis yang telah berkembang pada masa Konstantin. Itulah sebabnya para penulis Kristen era belakangan akhirnya menyebutnya murtad, yang artinya seorang yang telah meninggalkan keimanan. Ia percaya bahwa agama Kristen telah berusaha menyangkal realitas akan dewa-dewa yang telah ditemuinya melalui inisiasi. Julian memimpin sebuah kampanye militer ke Persia, sama seperti bangsa Yunani telah mengepung Troya untuk mengendalikan pengetahuan inisiasi yang tersembunyi di dalamnya. Julian ingin memahami pengetahuan rahasia dari aliran misteri Manichaean yang berbasis di Persia. Ia sudah cukup tahu untuk memahami bahwa misi dari Dewa Matahari sedang terancam bahaya, dan bahwa misteri batin Manichaeisme berkaitan dengan perang antara Dewa Matahari dan Ahriman, atau setan roh materialisme. Akan tetapi, sebelum ia bisa menuntaskan misinya, Julian dibunuh oleh seorang pengikut Konstantin, dan sebuah era baru kegelapan pun dimulai. Ketika pengetahuan spiritualitas inisiatik yang nyata akhirnya akan tersingkir ke bawah tanah, Kaisar Theodosius memulai sebuah kebijakan kejam dalam menindas semua perselisihan dalam doktrin Kristen dengan aturan kekaisaran. Ia menyita harta milik kaum bid'ah yang mengambil alih kuil-kuil mereka. Patung-patung Isis didedikasikan kembali untuk Maria. Panteon di Roma memiliki keindahan yang luhur dan kosmis, tidak seperti gereja manapun yang sengaja dibangun. Kuil untuk semua dewa itu diubah oleh Theodosius menjadi kuil monoteisme. Theodosius menutup sekolah-sekolah misteri dan pada 391 mengepung Serapeum di Alexandria, lingkungan suci dengan kuil luas beratap awan. Untuk Serapis ini merupakan salah satu keajaiban dunia kuno. Di dalamnya ada sebuah patung dewa yang ditopang dari langit-langit dengan sebongkah magnet. Ada juga perpustakaan yang menampung koleksi buku terbanyak di seluruh dunia. Untungnya, banyak buku yang diseludupkan keluar sebelum Serapeum tersebut dibakar hingga rata dengan tanah, dan patung-patung sucinya diseret di jalan-jalan. Akhirnya, Theodosius mengalihkan perhatiannya pada aliran filsafat Neoplatonis yang berbasis di Alexandria, pemelihara utama warisan intelektual dari aliran-aliran misteri. Sosok besar Neoplatonisme pada masa itu adalah seorang wanita muda bernama Hypatia, putri dari seorang filsuf dan matematikawan terkemuka. Ia dididik dalam bidang filsafat, matematika, geometri, dan astronomi. Ayahnya telah mengembangkan serangkaian latihan untuk membuat tubuhnya menjadi bejana yang sesuai untuk pikiran yang brilian. Ia suka berenang,
berkuda, dan mendaki gunung. Maka dari itu, ia cantik serta pintar, dan ia segera meraih ketenaran sebagai seorang penemu instrumen ilmiah, termasuk sebuah instrumen untuk mengukur berat jenis cairan-cairan tertentu. Hanya beberapa fragmen dari tulisannya yang berhasil diselamatkan, tetapi ia dikenal luas sebagai salah satu pikiran paling cemerlang pada masanya. Ia mengundang banyak kerumunan sebagai seorang penceramah, fasih dalam bidang kebijaksanaan Plotinus dan Iamblichus. Ia menjelaskan dalam ceramahnya bagaimana agama Kristen telah berkembang dari ajaran-ajaran aliran misteri, dan ia berpendapat sebagaimana ayahnya bahwa tidak ada satupun tradisi atau doktrin yang bisa memiliki klaim yang eksklusif terhadap kebenaran. Suatu sore pada 414, ketika Hipatia meninggalkan sebuah ruang ceramah, sekelompok biarawan berjubah hitam memaksanya keluar dari kereta, menelanjanginya dan menyeretnya melewati jalan-jalan ke sebuah gereja terdekat. Di sana mereka menyeretnya melalui bayang-bayang altar yang dingin dan berganti-ganti. Dalam suasana penuh wangi dupa, mereka menyerbu sekujur tubuhnya. Sosok telanjangnya kini tertutupi oleh kain hitam, dan mereka mengoyak-moyak anggota tubuhnya satu demi satu. Kemudian mereka mengeret daging dari tulang belulangnya menggunakan cangkang tiram dan membakar semua sisa jenazahnya. Gereja berusaha menghapus Hipatia dari sejarah, sama seperti pendeta Amun telah berusaha menghapus Akhenaten. Terlalu mudah untuk memandang gereja sebagai penindas keji terhadap pemikiran bebas dan untuk meromantiskan kelompok-kelompok terlarang dan aliran-aliran antinomian seperti Neoplatonis dan Gnostik. Sejak sejarah awalnya, gereja telah menghitung di antara para pemimpinnya, para praktisi ilmu hitam, dan para inisiat lain yang telah menyalahgunakan kekuatan gaib mereka demi tujuan pribadi. Namun, sama-sama benar dan jauh lebih penting untuk mengatakan bahwa sejak masa St. Paul dan St. Augustine, para pemimpin terbesar gereja adalah para inisiat tingkat tertinggi yang telah berusaha membimbing manusia sesuai rencana ilahi yang diuraikan dalam buku ini. Mereka tahu bahwa memang perlu bagi setiap pemahaman manapun tentang reinkarnasi untuk mengalami penindasan di barat. Menurut rencana kosmis, barat akan menjadi tempat lahirnya perkembangan kesadaran akan nilai sebuah kehidupan manusia individual. Di sisi lain, kaum Neoplatonis, meskipun mereka telah melanjutkan karya Pitagoras dan Plato, mengubah pengalaman langsung akan alam rohani ke dalam konsep-konsep, tampaknya mereka sekaligus tidak menyadari adanya revolusi besar yang terjadi di sana. Dalam tulisan-tulisan mereka, tidak ada jejak ajaran kasih sayang universal yang telah diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Dengan cara yang sama, penekanan Gnostik terhadap pengalaman pribadi langsung akan alam rohani, berbeda dari kepasrahan pasif terhadap dogma abstrak. Sejalan dengan dorongan yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus, tetapi banyak dari penganut Gnostik juga pembenci dunia dengan suatu cara yang berlawanan dengan misi Yesus Kristus untuk mengubah alam material. Banyak dari keyakinan-keyakinan yang diambil oleh sekte-sekte Gnostik dari petualangan mereka di alam rohani
juga cukup fantastis. Tidak saja beberapa penganut Gnostik percaya bahwa Yesus Kristus tidak merosot serendah itu dengan menghuni sesosok tubuh fisik, bahwa ia telah tinggal di bumi hanya sebagai sesosok hantu, tapi mereka juga mempraktikkan penyiksaan diri dan pesta pora yang sangat aneh sebagai suatu cara untuk mengacaukan indera ragawi mereka sendiri yang hina dan mendapatkan akses menuju alam rohani. Beberapa mendorong ular-ular untuk merangkak di atas tubuh telanjang mereka. Beberapa meminum darah menstruasi dengan mengatakan, "Inilah darah Kristus." Dan yang lain percaya bahwa sihir seks mereka akan mengarah pada kelahiran makhluk-makhluk mirip dewa. Yang lain mengebiri diri sendiri dan membual, "Aku lebih kebas daripada kalian." Roma ingin membasmi perbedaan-perbedaan doktriner, keyakinan, dan tujuan moral Kristen berguna bagi Konstantin dan Theodosius, menyatukan kekaisaran dan menguatkannya dari dalam. Pada suatu masa ketika gerombolan kaum barbar sedang mengancamnya dari timur. Sebuah kekaisaran yang terus-menerus berkembang di Cina telah menimbulkan suatu efek dominan di seluruh Asia Tengah dan ke Eropa. Di bawah tekanan dari timur jauh, bangsa Goth, Visigoth, dan Vandal menyerbu wilayah-wilayah Eropa, bahkan mencapai sejauh Roma sebelum mundur lagi. Kemudian pada seperempat kedua abad kelima, suku-suku nomaden Mongolia bersatu di bawah seorang pemimpin besar, Attila dari Hun. Ia menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya diserbu oleh bangsa Goth dan bangsa Vandal, dan membangun sebuah kekaisaran yang membentang dari dataran Asia Tengah hingga utara Gaul. Ia didesak ke Italia utara dan menyerbu Konstantinopel. Attila sang momok Tuhan telah menjadi sebuah sindiran untuk kebiadaban, tetapi sebuah catatan saksi mata atas suatu kunjungan ke perkemahan Attila, karya seorang sejarawan Yunani. Priscus memberikan sebuah gambaran yang sangat berbeda. Priscus menunjukkan Attila tinggal di sebuah rumah kayu sederhana dari papan-papan berpoles, dikelilingi oleh pagar kayu. Tikar-tikar dari wall digunakan sebagai karpet, dan Attila yang secara harfiah, ayah kecil, menerima para tamunya dengan mengenakan pakaian linen sederhana tanpa hiasan permata ataupun emas. Ia minum secukupnya dari mangkuk kayu dan makan dari piring kayu. Ia tidak menunjukkan emosi selama tanya jawab tersebut, kecuali ketika anak bungsunya tiba, yang ia usap-usap di bawah dagu dan dipandangnya dengan tatapan bangga. Juga dikatakan bahwa ketika Attila menaklukkan kota Kristen Korintus, ia murka mendapati ada pelacur di setiap sudut jalan. Ia memberi mereka pilihan, apakah mau menikahi salah satu dari anak buahnya atau diasingkan. Kalaupun Attila bukan raksasa rakus dalam imajinasi populer, tetap saja benar bila dikatakan bahwa seandainya ia berhasil menduduki kekaisaran Romawi, ini akan menjadi bencana bagi evolusi kesadaran manusia. Bangsa Romawi takut kepada Attila melebihi ketakutan mereka kepada musuh-musuh yang lain. Attila tidak akan membiarkan bangsanya hidup di wilayah Romawi atau membeli barang-barang asal Romawi. Ketika menyerbu wilayah-wilayah Romawi, ia membalikkan romanisasi, menghancurkan bangunan-bangunan Romawi
dan ia juga mengambil ribuan pon emas dari Roma sebagai upeti. Ketika pada 452, ia pada akhirnya menguasai Roma itu sendiri. Kaisar mengutus Leo, uskup Roma, untuk bertemu dengannya. Calon Paus Leo merundingkan sebuah kesepakatan dengan Attila dengan ketentuan di mana Honoria, putri kaisar, akan menjadi istrinya bersama mas kawin berupa ribuan pon emas. Pada titik ini Attila percaya bahwa ia telah meraih ambisinya untuk mengambil alih kekaisaran Romawi dan menguasai dunia. Attila dan kaumnya mempraktikkan Samanisme. Dalam semua pertempuran, Attila dibimbing secara bijaksana oleh para pendeta Samannya. Kegemparan hebat yang membangkitkan kengerian dari pasukan Hun yang pergi berperang terdiri dari lolongan anjing, gemerencing senjata, suara trompet, dan lonceng. Semua ini dimaksudkan untuk memanggil batalion orang mati, arwah dari para leluhur mereka, agar bertarung bersama mereka. Mereka juga secara samanistis menyeru pada jiwa-jiwa kawanan karnivora, serigala dan beruang, untuk merasuki mereka dan memberi mereka kekuatan supernatural. Karena kita sedang membahas invasi bangsa barbar dari timur, di sini mungkin tempat yang tepat untuk berhenti sejenak guna membahas Samanisme. Kata Saman berasal dari kata benda bahasa Tungus Mongol yang berarti orang yang tahu. Saman sejak zaman invasi barbar sampai sekarang telah menggunakan berbagai macam teknik. Mircea Eliade telah menyebutnya teknis ekstase kuno untuk memasuki kondisi trans, tabuhan gendang dan tarian ritmis, hiperventilasi, mutilasi diri yang menggila, perampasan sensorik, dehidrasi, kurang tidur, dan juga tanaman-tanaman psikoaktif termasuk ayahuasca, kaktus, peyote, jamur ergot. Penelitian terbaru oleh William M. Boden, profesor biologi di California State University, dan yang lainnya juga telah membuatnya tampak mungkin bahwa obat-obatan digunakan untuk membangkitkan kondisi trans dalam pusat-pusat misteri. Misalnya, minuman keikeon di Eleusis dan bakung air biru yang diminum bersama opium dan akar mandrak di Mesir kuno. Para ilmuwan juga telah mengisolasi sebuah enzim di dalam otak yang merangsang kondisi trans ini. Penelitian tampaknya menunjukkan bahwa 2% di antara kita memiliki kadar dimethyltryptamine cukup tinggi yang secara alamiah terjadi di dalam otak untuk memberi kita kondisi-kondisi trans yang spontan dan tanpa sengaja. Tampaknya juga mungkin bahwa kita semua memiliki kadar yang lebih tinggi hingga usia remaja. Ketika suatu proses kristalisasi terjadi yang membungkus kelenjar pineal tersebut dan menghambat fungsinya, bagi kita semua, teknik-teknik kuno atau yang semacamnya ini diperlukan. Para antropolog telah memperhatikan bahwa catatan-catatan tentang pengalaman samanistis di banyak kebudayaan yang berbeda menunjukkan adanya suatu perkembangan melalui tahap-tahap yang sama. Pertama, tahap menghilangnya dunia panca indera dan suatu kesadaran akan perjalanan menembus kegelapan. Rasa sakit luar biasa seringkali dialami, seolah-olah tubuh sedang dipotong-potong. Kedua, tahap lautan cahaya seringkali disertai oleh jaringan pola-pola geometris yang berubah-ubah matriks. Ketiga,
Pola-pola ini berubah menjadi bentuk-bentuk yang paling lazim adalah ular dan makhluk setengah manusia, setengah binatang, yang seringkali berupa tubuh yang lentur dan setengah tembus pandang. Terakhir, ketika kondisi trans tersebut memudar, sang saman mengalami suatu kesadaran menikmati kekuatan supernatural, kemampuan untuk menyembuhkan, informasi tentang musuh-musuh, pengaruh antar pikiran terhadap binatang, dan anugerah nubuat. Semua ini mungkin tampak sesuai dengan catatan-catatan tentang inisiasi dalam aliran misteri yang sudah kita lihat. Greg Jacob di sekolah kedokteran Harvard pernah mengatakan bahwa dengan menggunakan teknik-teknik samanistis, kita bisa memasuki sendiri kondisi kesadaran kuno yang kuat. Akan tetapi, dalam pandangan para penganut esoterisme modern, contoh dari samanisme hanya akan membawa kita sejauh ketika berusaha memahami aliran-aliran misteri dan perkumpulan-perkumpulan rahasia. Banyak lukisan yang dihasilkan oleh budaya samanistis sebagai catatan dari kondisi trans mereka luar biasa indah, tetapi tidak memberikan panorama megah dan komprehensif yang sama tentang alam rohani yang ditemukan misalnya di langit-langit kuil-kuil Edfu atau Philae. Selain itu, makhluk-makhluk yang ditemui oleh para saman tampaknya berasal dari tingkatan yang lebih rendah ketimbang dewa-dewa planet lebih tinggi yang dengan siapa para pendeta inisiat berhubungan. Dengan demikian, dalam pandangan para guru esoterisme modern, semua samanisme, entah itu dari bangsa kuno, Hun, atau gerombolan bangsa Mongol, atau yang dipraktikkan oleh Sangoma di Afrika Selatan saat ini, mewakili sebuah degenerasi dari suatu visi primordial yang dulu pernah luar biasa. Sekali lagi kita melihat bahwa dalam sejarah rahasia semuanya jungkir balik dan berlawanan. Dalam sejarah konvensional, tahapan awal dari agama ditandai oleh animisme dan totemisme. Hal ini berkembang menjadi kosmologi rumit dari peradaban-peradaban besar kuno. Dalam sejarah rahasia, visi primordial umat manusia itu rumit, canggih, dan luar biasa. Dan baru kemudian berubah menjadi animisme, totemisme, dan samanisme. Orang-orang suku Attila mempraktikkan suatu samanisme yang memberi mereka akses menuju alam rohani yang mungkin membuat iri banyak gerejawan. Tetapi ini merupakan akses dalam suatu kondisi yang bersifat atafistis. Hal ini berlawanan dengan dorongan evolusi kesadaran manusia yang telah dikembangkan oleh Pythagoras dan Plato, dan yang sekarang telah diberi arah baru oleh Yesus Kristus dan Paulus. Tujuan dari evolusi ini adalah luar biasa, bahwa orang-orang akan mampu meraih kebahagiaan dalam kekuatan dan keunggulan akal individual mereka, dan bahwa mereka seharusnya mampu memilih untuk bergerak dengan bebas, kuat, dan penuh kasih, tidak hanya melalui alam material, tetapi juga melalui alam rohani. Penggunaan obat-obatan tentu saja merupakan satu bagian besar dari praktik samanisme modern. Tetapi hal itu dilarang oleh sebagian besar guru esoterisme modern sebagai satu sarana untuk mencapai alam rohani. Tujuan dari para guru ini adalah meraih pengalaman akan alam rohani dengan kemampuan akal dan kritis seutuh-utuhnya, bahkan semakin tinggi, untuk memasuki alam rohani dengan obat-obatan. Di sisi lain, sama saja dengan melakukannya tanpa persiapan yang tepat, dan dapat membuka suatu portal menuju dimensi setan
yang kemudian tidak mau menutup kembali. Ketika pada 453 Attila bersiap merayakan pernikahan dengan seorang wanita muda bangsawan dan berkulit halus, ia sudah punya ratusan istri. Ia merupakan seorang pria dalam puncak kejayaan hidup dan penuh potensi yang akan menyaksikan akhir kekaisaran Romawi. Pertumbuhan awal yang halus dari sebuah tahapan baru kesadaran manusia tersebut akan segera layu sebelum berkembang. Pada pagi harinya, Attila ditemukan meninggal dunia. Ia mengalami mimisan parah. "Aku percaya karena itu absurd." Frasa terkenal karya pastor pertama gereja yang bisa berbahasa Latin. Tertullian ini memengaruhi banyak teolog pada akhir abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20. Kita bisa membayangkan betapa absurdnya kehidupan mungkin tampaknya bagi seorang penduduk kekaisaran Romawi pada masa kemosrotannya. Ia tinggal di sebuah dunia yang mengecewakan, di mana kepastian spiritual besar tempat telah didirikannya. Peradaban dunia kuno mulai meragukan semuanya, tidak lagi sesuai pengalamannya. Pan sudah lama meninggal dan para orakel pun diam membisu. Tuhan dan dewa-dewa tampaknya merupakan sesuatu yang sedikit lebih besar daripada gagasan-gagasan yang abstrak dan kosong. Sedangkan pikiran kehidupan yang benar-benar bersemangat adalah dalam ranah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam teori-teori atom, Lucretius dalam proyek-proyek rekayasa yang luar biasa saluran air, sistem drainase dan jalan-jalan ribuan mil panjangnya yang bermunculan di mana-mana. Kepastian-kepastian spiritual telah tergantikan oleh politik yang keras dan realitas ekonomi. Akan tetapi, apabila warga ini pernah diingatkan untuk mendengarkan bisikan batin jiwanya, ia mungkin saja sudah memperhatikan bahwa putaran roda kebutuhan yang keras dan mekanis ini, arah dunia baru ini, memperjelas sesuatu yang sangat mirip kebalikannya, sesuatu yang di tempat lain disebut jalan tanpa nama. Apabila warga ini telah memilih untuk tidak menutup jalan itu, ia mungkin saja sudah menangkap anjuran-anjuran yang memancar dari sungai-sungai bawah tanah pemikiran. Pada persimpangan yang kritis ini, kita bergerak dari zaman aliran-aliran misteri menuju zaman perkumpulan-perkumpulan rahasia. Dari mengarah laju sejarah oleh elit politik menuju sesuatu yang jauh lebih subversif yang muncul dari bawah. Sebuah suasana hati yang baru mengambil alih jiwa kehidupan para inisiat yang dapat ditelusuri dalam kehidupan si pandir Tuhan. Francis dari Assisi dalam karakter-karakter orang pandir dari Shakespeare, serta dalam karya yang pelan-pelan merongrong dari Rabelais dalam Gulliver's Travel, Alice in Wonderland, dan dalam karya-karya instalasi Kurs Schweitzer. Dalam menjawab sebuah pertanyaan tentang makna Zen, seorang biksu mengacungkan satu jarinya. Seorang anak di dalam kelas mulai menirunya. Dan kemudian setelah itu, setiap kali ada yang membahas ajaran biksu ini, anak nakal ini akan mengacungkan satu jarinya dengan nada mengejek. Akan tetapi, kali ini anak itu menghadiri kelas biksu itu menyambar dan memotong jarinya. Saat anak itu berlari sambil menangis, biksu itu memanggilnya. Anak itu berbalik untuk melihat sang biksu. Dan sang biksu balas menatapnya
dan mengacungkan satu jarinya sendiri. Pada saat itulah anak itu mendapat pencerahan. Kisah singkat ini bukan suatu episode sejarah, melainkan salah satu dongeng klasik dari Zen yang dirumuskan pada masa Attila mengalami mimisan. Kemampuan untuk pemikiran abstrak telah berkembang selama kurang dari 1000 tahun, terinspirasi oleh Pythagoras, Konfusius, dan Socrates. Buddhisme telah menyebar dari India ke Cina dengan adanya kunjungan dari 28 patriark Buddha Bodhidharma, kemudian di Cina selama 200 tahun berikutnya. Buddhisme dan Taoisme menyatu untuk menciptakan suatu filsafat pencerahan yang spontan dan intuitif yang disebut Tchan atau Zen. Sebagaimana hal itu disebut nantinya di Jepang Tchan, menghadirkan suatu kesadaran peringatan baru akan keterbatasan pemikiran abstrak. Anak laki-laki tersebut dan teman-temannya sesama murid telah berjuang untuk memahami perkataan sang biksu. Kita mungkin membayangkan mereka mengerutkan dahi berusaha memahami pencerahan dengan otak. Akan tetapi, anak itu tiba-tiba dimampukan untuk memandang dunia dari sudut pandang sebuah kondisi kesadaran yang berubah. Ia tiba-tiba memandang dunia dari sudut pandang kesadaran nabati yang berpusat di solar plexus, bukannya di tengkorak. Dengan kesadaran nabati inilah kita terhubung secara individual dengan setiap makhluk hidup yang lain di alam semesta. Hubungan-hubungan ini dapat divisualisasikan sebagai sulur-sulur dari sebatang pohon kosmis besar dan setiap solar plexus sebagai sekuntum bunga di pohon tersebut. Dengan cara pandang yang lain, kesadaran nabati ini merupakan dimensi lain, dunia di antara banyak dunia dan pintu gerbang menuju alam rohani. Ini merupakan suatu bentuk kesadaran, cahaya yang melampaui cahaya akal. Mengutip St. Augustine, yang harus dimasuki siapa saja yang ingin menjadi orang yang mendapat pencerahan. Anak itu mendapat pencerahan karena dari sudut pandang bentuk kesadaran yang lain ini, jari sang biksu adalah miliknya, sama seperti jari itu memiliki sang biksu. Kepala pikiran-pikiran normal tidak memadai untuk memahami hal ini. Tawa pun meledak ketika Anda tiba-tiba melihat kosmos jungkir balik, putar balik, dan berlawanan. Pada awal paruh kedua abad kelima, sebuah kesadaran baru akan absurditas memasuki dunia, dan semenjak saat itu para inisiat besar dari perkumpulan-perkumpulan rahasia di barat maupun di timur akan selalu bersentuhan dengan Zen. Di bawah penguasa yang kuat, Justinian, kekaisaran Bizantium meluas, bahkan menaklukkan kembali wilayah-wilayah dari bangsa barbar. Justinian memberangus aliran-aliran filsafat Yunani yang masih ada, menyebabkan para guru melarikan diri, membawa serta teks-teks seperti tulisan-tulisan Aristoteles termasuk risalah alkimianya yang kini hilang. Banyak yang tiba di Persia, tempat Raja Khusrau bermimpi mendirikan sebuah akademi besar seperti yang telah mengilhami peradaban Yunani. Dalam sebuah gejolak intelektual yang memasukkan elemen-elemen neoplatonisme, gnostisisme, dan hermetisisme, metodologi Aristoteles diterapkan secara bersama-sama terhadap alam material dan alam rohani. Maka dimulailah zaman keemasan sihir Arab. Seluruh masa kanak-kanak kita diterangi oleh suatu visi tentang sihir jin, lampu ajaib, dan simsalabim. Cerita-cerita ini mulai mengayam pengaruh magic mereka terhadap sejarah dunia pada abad ke-6.
Ada rumor-rumor tentang automaton, mesin-mesin terbang, dan gudang-gudang emas yang menghasilkan dirinya sendiri, tentang mantra-mantra sihir kuat yang akan terkumpul dalam kitab-kitab terlarang. Segera seluruh dunia akan berada di bawah mantra dari Arabia saat kitab-kitab mantranya diterbitkan secara luas. Kitab-kitab yang mengandung bisikan-bisikan setan.